Selamat pagi, Nak. Pagi, Mem. Mana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali dulu dengan berdoa supaya kegiatan kita hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alia, karena kita semuanya sudah hadir pada pagi hari ini, maka kita akan segera memulai kegiatan kita. Mohon izin, Mem share screen. Hari ini kita masih melanjutkan sifat koligatif larutan. Dalam hal ini nanti kita akan membahas tentang tekanan osmotik. Rambu-rambu belajar untuk kita pahami bersama untuk hari ini. Yang pertama, mohon nanti untuk mengaktifkan kamera atau video selama kegiatan pembelajaran kita berlangsung dari awal sampai akhir. Kita akan masuk ke ruang diskusi atau breakout room. Kemudian nanti di situ kalian akan berdiskusi, membahas LKPD yang sudah Mem siapkan untuk penilaian. Nah, untuk hari ini nanti Mem akan menilai sikap dan juga pengetahuan. Untuk sikapnya itu akan Mem amati melalui proses pembelajaran ya dari awal sampai akhir. Kemudian dalam kelompok itu yang diperlukan adalah keaktifan dari kalian semua. Untuk pengetahuannya nanti kita akan ada pretest di awal, kemudian dan juga post-test di akhir. Kegiatan yang pertama kita akan pretest dulu. Silahkan diketik di browsernya joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 150282. Tidak usah merasa seperti apa gitu ya, hasilnya cuma seperti ini, nggak apa-apa, ini kan masih di awal ya Nak ya, jadi Mem bisa melihat nih pengetahuan kalian di awal seperti apa sebelum kita belajar materi ini. Belum ada yang 100 ya, nggak apa-apa, nanti semoga di akhir nanti ada peningkatan ya, itu yang kita harapkan. Oke, mari kita amati dulu video berikut ini. Baik, silahkan diamati untuk videonya. Itu ada video lintah ya. Ya, lintah yang ditaburi garam. Baik, dari video tadi ketika lintah itu ditaburi garam, yang terjadi tadi apa? Lintahnya perlahan mengeluarkan darah, jadi dia perlahan mati, Mem. Kenapa kok ketika ditaburi garam lintah itu bisa mati? Ada nggak hubungannya dengan materi kita hari ini? Belum tahu ya? Baik, kalau belum tahu, nggak apa-apa. Jawabannya akan kita dapatkan melalui pembelajaran kita hari ini. Jadi, contoh tadi adalah salah satu contoh fenomena tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Nanti yang pertama, melalui kegiatan observasi dan diskusi, kalian diharapkan dapat menganalisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan tekanan osmotik dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah melakukan aktivitas observasi dan diskusi, nanti kalian diharapkan bisa menentukan harga tekanan osmotik suatu larutan berdasarkan data percobaan dengan tepat. Sekarang mari kita lihat video percobaan osmosis pada kentang berikut ini. Dari video tadi, nanti di LKPD kalian diminta melengkapi tabel. Kemudian nanti di dalam diskusi kelompok kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan analisis. Nomor 5 itu nanti kalian akan menentukan tekanan osmotik ya berdasarkan data percobaan. Jadi kurang lebih itu nanti yang akan kalian diskusikan dalam kelompok. Kemudian setelah selesai silahkan diklik finish. Silahkan boleh langsung masuk ke kelompoknya masing-masing. Halo kelompok 1, gimana? Aman Nak? Ya. Permulaan. Baru mulai ya, nggak apa-apa. Silahkan dilanjutkan. Ya, Mem.
Kalau kentang yang di air biasa itu menjadi lebih besar dan teksturnya keras. Misal. Jadi ukuran sebelum yang di air biasa dan air garam itu diisi dengan 4 cm. Tekstur kentang yang di air biasa tadi dia cenderung lebih keras ya? Yang nomor 2 nih, tekanan osmotik. Apa yang dimaksud tekanan osmotik? Adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran impermeable tadi. Semakin banyak zatnya, semakin tinggi tekanan osmotiknya. Rumus konsentrasi itu kan mol per liter. Oh iya, Mas. Mol itu kan bisa dicari dari jumlah zat terlarut dibagi mR zat terlarutnya kan? Ya. Berarti kalau semakin banyak atau semakin besar jumlah molnya, otomatis kan M-nya juga akan semakin besar konsentrasinya kan? Oke, Ya. berarti kalau konsentrasinya semakin banyak, otomatis tekanan osmotiknya Semakin tinggi. ya 0,4 dikali 0,082 dikali 300. 9,84. 9,84. baik. Selamat bergabung kembali nak di ruang breakout. Kita langsung ke diskusi ya. Bahkan mulai dari kelompok 1. Hasil diskusi kami tentang kedua video tadi. Yang pertama, pengamatan video yang kentang. Pada air biasa, ukuran kentang tetap dan teksturnya tetap keras setelah didiamkan. Kemudian yang air garam, ukurannya menyusut dari ukuran semula dan tekstur kentang menjadi melunak. Pertanyaan analisis yang pertama. Jelaskan perbedaan kentang yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air biasa dan gelas berisi air garam. Mengapa demikian? Peristiwa apakah yang terjadi? Setelah setengah jam, kentang yang dimasukkan ke air garam, ukurannya menyusut dari ukuran semula. Sedangkan kentang yang dimasukkan ke air biasa, ukurannya tetap. Hal ini terjadi karena sel kentang mengerut karena air keluar dari sel. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa osmosis. Kedua, apakah yang dimaksud dengan tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan pada sel. Besar tekanan osmosis ini dapat ditentukan dengan rumus I M dikali F dikali T. Sekian, Mem. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 untuk hasil presentasinya. Saya rasa untuk yang kelompok lain bisa menanggapi seandainya ada yang berbeda dari hasilnya. Untuk yang tabel sepertinya sama ya. Peristiwa osmosis itu perpindahan sel atau larutan ya melalui semi permeable itu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi gitu ya. Nah, kalau dimasukkan tadi ke dalam larutan garam, berarti kan konsentrasi dari larutan garam itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi yang ada di dalam sel kentang tadi. Itulah makanya konsentrasi yang rendah kan dari kentang, makanya kentang itu berpindah ke yang konsentrasi tinggi, yaitu dalam hal ini konsentrasi larutan garam, maka terjadi penyusutan. Sedangkan ketika dimasukkan ke dalam air biasa, ya konsentrasi dari kentang itu lebih tinggi dibandingkan dari konsentrasi air murninya, gitu ya. Sehingga airnya berpindah ke dalam kentang, ya konsentrasi tinggi kentang, maka terjadi penambahan volume gitu ya. Teksturnya tadi tetap keras atau bahkan semakin keras gitu ya, karena air masuk melalui semi permeable ke dalam kentang. Dan kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 silahkan Nak. Menurut kami, tekanan osmosis bergantung pada molaritas, dan molaritas bergantung pada banyaknya zat terlarut. Penambahan zat terlarut dapat mempengaruhi tekanan osmosis karena semakin banyak zat terlarut dalam larutan, tekanan osmosisnya semakin tinggi. Nomor 4, lintah akan mati ketika ditaburi dengan garam. Jelaskan dengan konsep tekanan osmotik larutan. Hewan seperti siput, cacing, dan lintah memiliki kulit yang dapat dilalui dengan mudah oleh air. Akibatnya, ketika kulit berada dalam kondisi
kadar air rendah dan banyak zat terlarut, misalnya saat terkena garam, air dari dalam sel-sel tubuh hewan ini akan keluar melalui osmosis. Keluarnya air dapat membunuh siput, cacing, dan lintah ini karena sel-sel hewan ini menjadi kering, rusak, dan tidak dapat berfungsi. Terima kasih untuk kelompok 2. Bisa dilanjutkan yang terakhir untuk kelompok 3. Kalau hasil diskusi dari kelompok kami untuk mencari molaritas itu didapatkan dari 18 gram dibagi sama 180 menjadi 1/10 atau 0,1 dan dikalikan dengan volume. Volume itu dari 500 ml dijadikan liter terlebih dahulu menjadi 0,5 liter. Jadi 0,1 dikalikan dengan 0,5 liter itu hasilnya 0,2 mol per liter. Untuk mencari P, itu ada rumusnya M dikali R dikali T. M yang kita sudah dapatkan tadi 0,2 mol per liter dikalikan dengan R 0,082 dan T di situ karena satuannya itu Kelvin, jadi kita ubah dulu jadi 273 ditambah dengan 27 sama dengan 300. Jadi 0,2 dikali 0,082 dikali dengan 300 mendapatkan hasil 4,92 atm. Begitu juga seterusnya. Oke, terima kasih untuk kalian semua, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita berikan A+ untuk kita semua. Apa itu tadi tekanan osmotik? Tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan pada sel. Dari beberapa contoh yang sudah kita bahas tadi, aplikasi dari tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa saja tadi, Nak? Ada ini membunuh lintah dengan garam, penyerapan air pada tanaman, sama cuci darah. Oke. Baik, yang terakhir. Tadi dari tabel 5 yang sudah kita bahas barusan, itu semakin banyak zat terlarut tadi menyebabkan apa? Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin besar pula tekanan osmotik larutannya. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita untuk hari ini. Kemudian, untuk yang berikutnya, Mem akan melihat kembali pemahaman kalian mengenai materi kita untuk hari ini. Bisa dibuka linknya, Nak? Bisa, Mem? Oke, silahkan dilanjut. Yang sudah selesai, silahkan langsung disubmit supaya kita lihat hasilnya. Kalau kita lihat dari hasil pretest tadi, ya dari pretest tadi itu yang paling tinggi tadi di Rahma ya, paling tinggi benar 4. Kemudian ada yang hanya benar 1. Kalau dilihat dari hasilnya, ya hasil yang sudah kalian peroleh hari ini dari 8 yang sudah masuk, 9 ya. Oke, ini sudah menunjukkan perubahan ya, sudah ada peningkatan begitu ya. Bagi yang belum berhasil, tidak usah berkecil hati, tapi ini sudah ada perubahan dari awal tadi ya, dibandingkan dengan hasil yang sudah diperoleh di akhir ini. Kita refleksi bersama terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Gimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Pengetahuan baru kan? Kita patut bersyukur karena di dalam tubuh kita punya tekanan keseimbangan ya, kita dapatkan secara cuma-cuma. Misalnya kita sakit, kita diberi infus gitu ya. Ketika cairan infus itu yang konsentrasinya tinggi gitu masuk ke dalam tubuh kita, tetapi apa yang terjadi dengan tubuh kita? Tubuh kita bahkan mungkin menjadi semakin sehat. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini itu memang sungguh-sungguh bisa bermanfaat untuk kalian. Kita patut bersyukur ya karena kegiatan kita hari ini bisa terselesaikan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Nak untuk semuanya saja. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita tutup kegiatan kita hari ini kembali dengan berdoa. Mohon kesediaan kembali dari Alia. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Alia. Dan lagi terima kasih untuk semuanya.
Selamat melanjutkan aktivitas. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih, Ma'am. Terima kasih, Ma'am.